warahmatullahi wabarakatuh. Selama 15 menit ke depan, saya Rida Nobrihati Soleha akan menemani Anda semua di podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Dan tentunya pada siang hari ini saya telah ditemani oleh, kayaknya apa ya panggilannya supaya lebih enak, mau Om, Bang aja berarti, Bang Gusti Rizky. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Mbak Rida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkunjung nih ke Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kita pada siang hari ini ya. Ya, warga Kota Banjarbaru, untuk diketahui beliau ini adalah Ketua Komisi 2 ya Pak ya. Ya, mohon maaf Bang, di DPRD Kota Banjarbaru itu sendiri. Tema kita pada siang hari ini adalah membahas sejauh mana sih kinerja pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. Bisa dijelaskan sedikit tentang laporan keuangan Pemko ke DPRD itu seperti apa sih Bang? Oke, baik, boleh saya jawab ya? Boleh. Baik, memang dalam tahapannya khususnya di tahun 2023 DPRD bersama Pemko sedang membahas ada revisi terkait pajak dan peraturan daerah dan serta retribusi yang memang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Dan rencana insya Allah kita akan coba memfinalisasi Raperda ini itu di bulan depan. Nah, sehingga nanti memang ada beberapa perubahan khususnya baik itu dari pajak daerah yang memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mohon maaf. Dan itulah turunannya nanti akan kita coba sesuaikan. Nah, khususnya memang nanti ada beberapa sektor yang terjadi pengurangan dari persentase khususnya penerimaan pajak daerah, salah satunya itu di pajak parkir. Nah, tapi untuk pajak-pajak yang lain saya rasa tidak terlalu signifikan berubah, hanya saja memang pemerintah kota sendiri bersama kami teman-teman Komisi 2 ya cukup putar otak lah untuk memikirkan bagaimana kita cara, ya kalau bahasanya itu menambal yang menjadi kekurangan sesuai dengan ketentuan yang baru. Nah, sehingga memang kita perlu mengedepankan khususnya target-target pajak mana yang memang potensial sehingga itu bisa kita optimalisasi kembali. Dan juga mengenai tadi yang disampaikan bahwa bagaimana sih laporan pemerintah daerah khususnya keuangan kepada DPRD sendiri, ya sejauh ini fine-fine saja ya, apalagi kita juga kan selalu berpatokan kepada laporan BPK yang selalu diterima tiap tahun, dan juga kita mendalami apa-apa saja memang apabila ada temuan, nah di situ yang memang kita harus coba cari penyelesaiannya, sehingga memang kita berbicara dari segi legislatif di pengawasannya juga jelas seperti itu. Untuk ini Bang, bagaimana sih pendapatan dari sektor pajak selama ini? Apakah sudah maksimal? Ya, memang sejauh yang kita dapati di lapangan, karena saya dan teman-teman juga melakukan beberapa kali sidak, ya kita lihat memang perlu dioptimalisasi kembali, khususnya pada sektor-sektor pajak restoran yang kalau kita lihat sekarang sudah cukup berkembang pesat di Kota Banjarbaru, mengingat kemarin terakhir kita mengalami pandemi dan sekarang pertumbuhan ekonominya demikian baik. Ya, kita lihat memang harus ada kegiatan-kegiatan khususnya memasifkan kembali kegiatan alat perekam transaksi atau yang kita kenal sebagai tapping box, yang dimana memang tapping box ini berfungsi kita untuk mengecek daripada transaksi para pelaku UMKM dan restoran ini apakah memang sesuai nanti pembayaran pajak yang akan disetorkannya kepada pemerintah, seperti itu. Untuk cara pengoptimalisasian itu seperti apa sih Bang? Ya sejauh ini memang kita masih mengembangkan daripada SDM yang ada, khususnya dengan teman-teman di Badan Pendapatan Daerah yaitu BP2RD. Ya, kita kemarin juga coba berinisiatif, rencananya tiap bulan kita akan coba sidak-sidak lagi, melakukan terjun langsung ke lapangan, sehingga kita ingin melihat real bagaimana kita bisa mengoptimalkan kembali pajak ini, dan kalau memang ada langkah-langkah yang bisa ambil, nah itu bisa menjadi dasar keputusan kita ke depan. Seperti itu. Ya, menurut Abang sendiri nih, pajak dari sektor apa sih yang perlu dimaksimalkan lagi nih? Ya, sejauh dari
pengamatan kawan-kawan ya, dan saya sendiri juga kita coba melihat memang yang memang berpotensi untuk dioptimal kembali ada khususnya di pajak restoran. Nah, pajak restoran karena kita lihat sangat masif sekali perkembangan khususnya kafe dan tempat makan yang ada di Banjarbaru. Maka dari itu kita melihat mungkin di sektor ini perlu kita optimalkan dan juga kita coba lakukan pengawasan yang lebih ketat lagi lah bahasanya, sehingga tidak ada kebocoran pajak seperti yang kita alami sebelum-sebelumnya. Bisa dijelaskan Bang, SKPD mana sih yang paling banyak untuk menyumbang tuh? Ya kalau sejauh ini memang dari BP2RD sendiri yaitu ada transaksi yaitu pajak PBB, ada BPHTB juga, transaksi jual beli tanah yang ada di Kota Banjarbaru, dan yang kedua itu ada di sektor restoran dan kafe-kafe yang ada di Banjarbaru. Termasuk juga teman-teman khususnya UPT Parkir yang sementara ini kita sedang melakukan pendataan, sehingga kita mengharapkan para pelaku-pelaku usaha dan juga para pemilik lahan-lahan parkir ini sudah memiliki badan hukum atau juga badan usaha, sehingga nanti kita bisa mengambil pajaknya di situ atau retribusi kalau kita bisa sampaikan. Mungkin seperti itu, Mbak. Berapa sih kira-kira nih? Ya kalau sejauh ini memang Pemko Banjarbaru terakhir ya menargetkan itu ada di tahun 2024 PAD sekitar 165 miliar. Tapi dengan asumsi perkembangan ekonomi yang ada, kawan-kawan DPRD melihat sepertinya PAD ini bisa ditambah kembali, dan sehingga kita bersama-sama dengan Pemko menyepakati untuk menambahkan sekitar 177 miliar itu untuk target PAD yang ada di tahun 2024. Itu fokusnya untuk ke sektor apa ini Bang? Yang tadi saya sebutkan ada di sektor restoran yang rencana kita mau optimalisasi kembali, lalu pemetaan tadi retribusi dan juga pajak-pajak baik itu di parkir. Lalu rencananya kita juga mau coba sounding lagi ke teman-teman khususnya PLN terkait pajak penerangan jalan umum, yang kalau memang bisa kita sesuaikan ya kita harapkan dari situlah kita bisa mendapatkan maksimalnya dari pajak daerah. Bang, saat ini bagaimana sih evaluasi dari DPRD sendiri ke pemerintah kota tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini, Bang? Ya sejauh ini kita lihat itu tadi Mbak, seperti yang saya sampaikan, kita sedang merancang raperda yang insya Allah tahun ini akan selesai, karena dari pajak dan retribusi daerah inilah kita akan coba penyesuaian kembali dan merumuskan kembali baik itu hitungan dari retribusi dan pajak daerah, sehingga nanti dari situ berangkat baru kita akan mencoba merumuskan kegiatan dan juga pola-pola seperti apa sih cara yang bisa diambil langkahnya oleh Pemko bersama kawan-kawan dewan, sehingga nanti kita bisa mengoptimalkan penerimaan daerah seperti itu. Jadi Bang Rizky, saat ini kan semuanya seperti terlihat baik-baik saja nih ya. Mungkin apakah ada kendalanya Bang? Ya kalau kita akui sebenarnya ada memang beberapa kendala yang kita temui di lapangan, khususnya dalam hal penarikan retribusi dan juga pajak daerah yang belum maksimal. Nah, maka dari itu tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita perlu merevisi kembali perda yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang baru, sehingga dari situ kita akan berangkat sama-sama coba untuk membenahi dari sisi mana yang menjadi kelemahan khususnya kita kawan-kawan dewan dan pemerintah Kota Banjarbaru, agar nanti saat pelaksanaan mereka melakukan pengawasan dalam mengontrol bagaimana pendapatan daerah bisa optimal. Nah, dari situlah nanti rencananya kita akan coba mengoptimalkan bersama-sama, sehingga kebijakan-kebijakan ke depan pun juga tergantung daripada nanti peraturan daerah yang sedang kita bahas ini. Untuk bentuk pengawasannya sendiri itu seperti apa Bang? Ya sejauh ini memang yang bisa dilakukan adalah ya kita seperti tadi sampaikan, kita akan sidak ke lapangan dan juga kita akan coba kontrol by sistem yang ada, khususnya nanti kita kerjasama dengan teman-teman DPM PTSP terkait nanti
NIB teman-teman pelaku usaha mana yang sudah ada di Banjarbaru dan mana saja para pelaku-pelaku atau juga wajib-wajib pajak yang bisa kita kenakan, sehingga dari situlah rencananya kita akan mengambil kebijakan ke depan. Evaluasinya sendiri terhadap yang misalnya SKPD yang ada kendalanya itu seperti apa, Bang? Evaluasi yang kita lakukan terhadap SKPD yang memang belum optimal tadi ya, kita lihat dari pertama sisi mananya sih yang kurang, seperti contohnya mungkin SDM, apakah UP-nya yang belum optimal, sehingga itu yang kita coba sarankan kepada pemerintah kota agar UP-nya disesuaikan dengan target para pelakunya atau para pengawasnya, dan juga mungkin dari segi sarana prasarananya yang mungkin belum memadai. Nah, dari hal-hal seperti inilah yang bisa jadi perhatian khususnya kami kawan-kawan dewan, yang berharap apabila ini bisa terrealisasi maka kawan-kawan ini bisa juga mengejar tadi target pajak dan retribusi yang optimal seperti itu. Untuk masalah yang paling banyak ditemukan di lapangan itu seperti apa sih, Bang? Ya, yang paling banyak memang khususnya adalah teman-teman pelaku usaha yang belum terpasang alat perekam transaksi ya di tempat usahanya, dan juga adanya parkir-parkir memang yang belum terdata secara akurat di teman-teman UPT parkir sendiri, sehingga ya sejauh ini itu yang saya lihat, sehingga ini menjadi concern yang coba kita benahi ke depan seperti itu. Iya, Bang, tadi saya ada mendengar pembahasan tentang typing box itu, Bang. Itu kira-kira berapa sih anggarannya, Bang? Apakah mencukupi ini, Bang? Kalau anggaran saya tidak ingat secara detail, tapi untuk pengadaannya sudah kita realisasikan di tahun 2023 itu sekitar 310 lebih alat rekam transaksi yang ada, sehingga itu bisa sesegera mungkin lah dipasangkan nanti di para potensi pelaku pajak yang ada, dan kedepannya kalau memang kurang ya rencana bisa aja kita nanti tambah lagi lah. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena memang alat yang ada ini belum sepenuhnya terpasang, sehingga kita harapkan ini bisa terimplementasikan dulu ke para pelaku dan potensi pajak yang ada, sehingga nanti kalau memang perjalannya waktu ini memang memungkinkan bisa saja nanti kita tambahkan seperti itu. Kira-kira ada waktunya tidak untuk pemasangan typing box ini? Batas waktunya misalnya? Kalau batas waktu tidak ada sebenarnya, kita juga hanya melaksanakan perwali, kalau tidak salah ada perwali terkait pemasangan alat perekam transaksi. Nah, justru itu yang concern kami khususnya Dewan, mengawasi teman-teman apakah memang perwali ini jalan atau tidak, begitu ya, sesuai dengan mitra-mitra kita lah. Baik, Bang, ini tadi terkait anggarannya, Bang, ya, itu sedang baik-baik saja atau defisit nih kira-kira? Ya, kalau saya lihat secara normalnya sebenarnya anggaran ini tidak ada perubahan, dan juga fine-fine saja, tergantung itu tadi bagaimana sih kawan-kawan SKPD ini bisa memaksimalkan anggaran yang ada ya, khususnya pada mandatory spending yang sebenarnya harus digunakan atau wajibnya dulu, jangan pendukungnya yang duluan gitu loh. Nah, itu yang memang kita harapkan kepada teman-teman SKPD agar kiranya dalam pelaksanaan tugas mereka itu bisa mengedepankan yang bagaimana tadi saya sampaikan adalah wajibnya dulu, baru pendukungnya atau juga tambahan bisa menyusul di belakang, sehingga ya apabila walaupun APBD-nya sedang defisit, saya rasa tidak masalah sebenarnya, tergantung daripada prioritas dari SKPD itu masing-masing. Ya. Kalau baik-baik saja nih, kira-kira berapa sih pendapatan yang kita dapatkan, Bang, dari itu tadi? Ya, sejauh ini kalau tidak salah, saya belum lihat ya anggaran pastinya di kuartal ketiga ini, cuman sudah mulai tembus sekitar 100 miliaran kalau tidak salah ya. Seperti itu. Iya. Baik, Bang, banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan, cuma waktu kita ya yang membatasi ini semua. Kemudian terima kasih banyak, Bang, sudah mau bergabung di podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya juga bisa berhadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Ya, warga Kota Banjarbaru dan sekitarnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube suratkabardigital.com, dan juga kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.